Ada yang habis berlibur nih kemarin, mungkin libur panjang, ada? Atau di rumah aja, ya ngegame itu ya, main game ya seharian ya, mumpung libur, oke? Ya, mungkin sebelum kita mau dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi kepada kami yang mendengar. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau saja. Kiranya salib-Mu Tuhan yang ada di depan hamba-Mu, biarlah setiap daripada kami hanya melihat Engkau sebagai sumber daripada firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, seperti dikatakan sama Matthew tadi, bulan ini kita akan bicara banyak tentang visi. Visi itu bahasanya, kalau menurut saya ya, bahasa visi itu bahasanya orang oldies nih biasanya nih ya. Oldies maksudnya kalau buat teman-teman di sini yang kita sekolah gitu ya, nggak akrab dengan visi. Bahasa visi itu kurang akrab. Kecuali ada yang ikut organisasi OSIS. Ya, OSIS ya. OSIS. Kalau OSIS biasanya suruh bikin dulu visi dan misi dan kawan-kawan. Tapi kalau nggak pernah ikut OSIS-OSISan, apa visi-visian itu bahasa terlalu tinggi gitu ya. Kalau saya menyederhanakan, visi itu kayak blueprint, roadmap. Kalau mainan game itu kayak main quest-nya. Ya. Pernah main game di sini? Tahu kan, main game itu pasti ada tujuan akhirnya kan? Beberapa waktu yang lalu saya main dengan anak saya ada PS4 di rumah bareng sama anak saya kelas 1 SD ya. Main game petualangan Lego Jurassic Park. Nah, main Lego Jurassic Park. Saya ini mainnya di tengah-tengah ini. Jadi yang pertama itu anak saya yang pertama yang main kelas 6, sama satu lagi mereka main berdua, anak saya yang besar sama yang kecil. Yang besar ini berhenti itu ya. Terus yang kecil bilang, "Pak, ayo main, terusin," gitu ya. Dan jadi saya tuh main di tengah-tengah game. Otomatis saya kan nggak ngikutin tuh ceritanya tengah-tengah. Karena saya nerusin, saya main game. Jadi main Lego itu main ini, petualangan, ada misi-misinya, nyesain game, ngomong-ngomong ngarahin Jurassic Park gitu lah. Intinya seperti itu, kayak film Jurassic Park kalau teman-teman ada yang tahu mainnya. Nah, karena saya main di tengah-tengah, saya kan nggak tahu ini tuh tujuannya apa gitu ya. Jadi saya tuh berkeliling bersama dengan anak saya kecil. Anak saya kecil saya tanyain, "Ini gamenya ngapain sih?" Ya nggak tahu, pokoknya keliling aja gitu ya. Ya sudah, saya keliling-keliling. Jadi gamenya itu berkeliling satu kota, ngomong sama orang-orang, ambilin semua item. Saya ambil semua item-itemnya. Semua saya ambil itemnya. Saya sudah dari rumah ke rumah muter-muter. Saya bingung. Sudah 1 jam, ini gamenya ini nggak normal ini. Pasti ada yang salah ini. Kenapa? Karena saya sudah puterin semua kota, saya sudah puterin semua rumah-rumah yang ada, tapi kok nggak ada masuk dalam stage selanjutnya. Padahal biasanya ini sudah ada lanjutannya. Jadi saya ini bertanya-tanya, oh ini ada yang salah ini. Nah, anak saya nggak ngerti, saya tanyalah sama anak saya yang pertama tadi. Ini gamenya ini disuruh apa sih? Ngapain sih gamenya ini? Terus dibilangin, gamenya itu cuma disuruh ke tamannya Jurassic Park. Nanti kamu di sana cuma perlu buka gerbangnya, selesai. Ya ampun, dari tadi tuh saya putar-putar kota, padahal tugasnya adalah hanya untuk buka pagar, that's it, dan saya pindah ke stage selanjutnya. Dan saya mengerjakannya nggak sampai 2 menit sudah selesai teman-teman. Tadi saya habiskan 1 jam keliling-keliling kota di dalam game, nggak ketemu stage selanjutnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu di awal itu tujuannya itu apa. Itu gambaran yang sama tentang visi. Kalau kita nggak pernah tahu tentang visi, kemarin mungkin Ko Yohan sudah sampaikan bahwa kalau kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya kita akan kejadian seperti saya tadi. Mainan game 1 jam nggak ada habisnya. Itemnya lengkap. Semua uangnya banyak. Tapi gamenya nggak selesai-selesai. Itu yang saya alami. Karena apa? Saya nggak tahu goalnya game ini tuh ngapain. Begitu saya tahu, hanya waktu 2 menit selesai.
Dan itu nggak perlu item yang banyak-banyak yang saya beli-beli tadi itu. Nggak perlu. Karena hanya perlu buka pintu gerbang, selesai. That's it. Nah, seringkali kita tuh bingung tahu bahwa, oh ternyata visi seperti itu. Blueprint itu penting. Main quest-nya itu penting. Tapi kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah notice di mana sih cari hint-nya. Di mana sih cari petunjuknya. Apa petunjuknya tentang game ini. Saya suka kali main game RPG gitu ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin mainnya kayak Roblox itu. Roblox ini kan nggak banyak goal endingnya gitu ya. Ngumpulin item cuma gitu-gitu aja. Saya sukanya itu kayak yang model RPG petualangan, ada tujuan questnya apa, kumpulin item macam-macam, selesain. Kalau lawan musuh nanti menang ada final stage-nya apa, itu yang saya menang. Saya kurang suka yang muter-muter nggak jelas, kumpul-kumpul nggak jelas, saya nggak suka gitu ya. Nah, sama. Kita saat ini kalau kita sudah tahu pentingnya, maka kita juga perlu tahu how to get. Bagaimana mendapatkan visinya tuh kayak apa sih? Tadi Matthew sampaikan kita harus cari tahu nih visinya gimana. Kita harus cari tahu. Kalau kamu nggak pernah cari tahu tentang visinya, apa yang terjadi? Nasibnya kayak saya tadi. 1 jam muter-muter mainan game, nggak selesai-selesai. Buang waktu sampai desperate, akhirnya sempat mau saya bilang apa? Sudah wes, kita berhenti aja ya, kita main bola aja ya. main bola PS aja ya, nggak usah main ini ya. Kenapa? Frustasi, nggak ketemu. Nah, sekarang kita mau belajar, kira-kira gimana sih untuk kita bisa dapetin visi Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan tuh mau? Visinya itu apa kita mau belajar hari ini? Nah, nggak jauh daripada firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan dari kisahnya Gideon ya. Dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kalau teman-teman ada yang buka Alkitabnya, tolong dibuka Alkitabnya, jangan dipakai pajangan. Alkitabnya boleh dibuka, kasihan loh bawa Alkitab berat-berat sampai sini nggak dibuka. Sayang, mendingan nggak usah bawa Alkitab gitu ya. Mendingan dibuka Alkitabnya, kita buka bersama-sama ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dari awal permulaan ini, awal pertemuan pertama kali Tuhan menemui Gideon. Pertama kali Gideon itu ketemu, dapat blueprint main quest-nya itu pertama kali ini, momentum ini. Dan diawali apa? Diawali dengan dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan, visi hidup atau apapun tentang kehidupan kita, itu pasti semuanya diawali oleh Tuhan. Nggak salah bukunya kita lagi seluruh Elohim lagi belajar tentang purpose driven life. Dan dalam buku itu diawali apa? Semuanya tuh berawal dan berasal dari Tuhan. Gideon yang menjalani kehidupan sehari-harinya, dia saat itu menjadi seorang anak dari seorang petani yang sedang sembunyi-sembunyi. Dia seorang anak yang dari suku terkecil, dari golongan suku yang paling kecil, dan dia bukan orang yang pemberani. Dia dikatakan sama Tuhan apa? Hei kamu pahlawan yang gagah Tuhan bilang tentang masa depannya Gideon. Tuhan bicara tentang posisinya Gideon nanti, future-nya, tujuannya nanti apa? Gideon jadi pahlawan. Tapi Tuhan berbicaranya apa? Tuhan ngomong saat itu, di saat apa? Gideon belum jadi seorang pahlawan. Dia menjadi seorang yang masih penakut. Dia masih bersembunyi dari para musuh-musuh. Tapi Tuhan sudah ngomong, tujuannya Gideon, kamu nanti akan jadi pahlawan. Itu tujuannya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ngomong. Dan Tuhan yang menyampaikan. Seringkali kita tuh mencari tujuan kita, main quest-nya kita, itu apa? Kita cari dari sosial media, tanya ChatGPT, kira-kira kalau umur-umur saya gini ngapain ya enaknya ya? Kita tanya sama Gemini, ngapain ya kita harusnya seperti apa?
Tapi kita nggak pernah bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidupnya kita. Padahal apa? Pencipta atas kehidupan kita itu siapa? Tuhan. Siapa yang di sini kalau main game, ini anak saya suka lihat ini, kalau main game terus kemudian start, sukanya cari walkthrough. Walkthrough-nya cari dari YouTube ya, dari YouTube nih. Bagaimana cara mendapatkan item ini atau mendapatkan waktu event ini, cara lanjutannya gimana gitu ya. Sama, anak saya pernah ngalami mainan game Lego, berhenti stuck. Kalau saya sukanya coba-coba, cari-cari, puter-puter. Kalau anak saya apa? Buka YouTube, cari tahu walkthrough-nya gini ya. Sama. Kalau kita hidup kita nggak pernah cari walkthrough-nya, kita nggak pernah cari tahu guidance-nya, kamu akan stuck. Masalahnya, guidance dari hidup kita itu nggak bisa dicari di YouTube. Nggak bisa mbok cari di Google, nggak akan ketemu. AI manapun tidak akan bisa menjawab tentang jawaban apa purpose Anda, apa visi Anda. Nggak akan pernah terjawab. Hari ini saya ngapain ya? Jawabannya Google ya, Anda mau ngapain dulu? Coba Anda nggak percaya. Jawabannya pasti akan seperti itu. Jadi kita perlu bertanya sama Tuhan. Hari ini dalam buku Purpose Driven Life ada satu ayat yang menarik dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan apa? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya itu buat Tuhan dan dari Tuhan. Jadi kalau kita bicara bahwa saya ini mau cari tahu apa tujuannya hidup saya, start pertama adalah kita harus ingat di kepala kita, semuanya diawali oleh Tuhan. Itu penting. Nah yang kedua nih, apa yang terjadi nih buat hidupnya Gideon? Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan apa? Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, visi, seringkali itu akan berbicara tentang sesuatu yang akan ada di sekitar kita. Contoh, kalau kita bicara, kalau kita ini seorang pelajar saat ini, Tuhan gak akan bilang sama kalian, kalian nanti harus membangun negara gitu ya. Karena apa? Posisimu adalah seorang pelajar. Visi hidup kita pasti gak akan pernah jauh-jauh dari sana. Musa waktu dipanggil sama Tuhan, apakah Musa dibilang, kamu bebaskan bangsa Tiongkok dari penjajahan negara. Musa, kamu pergilah ke daerah daratan Eropa untuk membebaskan bangsa Eropa. Enggak. Tuhan suruh Musa membebaskan bangsa Israel yang notabene adalah bangsanya. Paulus, seorang yang terpelajar, dia bisa menguasai begitu banyak budaya, tradisi, bahasa dengan kemampuan intelektualnya. Tuhan nggak nyuruh Paulus, Paulus, kamu pergilah ke daerah para nelayan-nelayan, di sana kamu berkhotbahlah bersama dengan para nelayan, atau pergilah kamu dengan pegawai-pegawai tambang yang ada di sana untuk kamu mengkhotbahi mereka. Enggak. Tapi Tuhan apa? Utus Paulus berjumpa dengan orang-orang yang intelektual. Karena apa? Paulus ini orang yang intelektual, orang yang pandai. Jadi Tuhan pasti menempatkan hidup kita sesuai dengan visinya, sesuai dengan apa sih? Apa yang di sekitar kita, around us. Nggak mungkin yang jauh-jauh. Kalau hidupmu saat ini, Tuhan bilang bahwa, Tuhan aku mau ngapain ya tahun ini? Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Oh saya punya visi buat kota Jakarta. Aduh, nggak usah jauh-jauh deh, yang dekat-dekat aja. Kalau kamu hidupnya di Sidoarjo, kamu tinggal bersama teman-temanmu di sekolahmu, bisa jadi apa? Tuhan akan taruh hidupmu, visi hidupmu saat ini apa? Tentang di sekitarmu. Dia nggak mungkin jauh-jauh. Itu perlu diperhatikan. Selanjutnya apa? Yang ketiga, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25, pada malam itu Tuhan berfirman kepadanya, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, dan yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya.
Ini masih berhubungan dengan yang kedua tadi, yang tentang visi itu diawali dari sekitar kita. Masih berhubungan dengan itu. Apa? Tuhan kalau kita nyuruh sekitar kita, langkah awalnya, dimulainya juga pasti tentang hal kecil di sekitar kita juga. Nggak mungkin kalau Tuhan tuh nyuruh kita, kamu jadilah orang yang menjadi berkat buat sekolahmu. Terus kamu bilang, oh ya Tuhan, nanti ya Tuhan, tunggu aku sekolah menjadi sarjana, maka aku akan menjadi berkat untuk sekolahku. Nanti Tuhan, tunggu aku jadi dokter, baru aku akan menjadi berkat buat orang tuaku. Nanti ya Tuhan ya, tunggu kalau aku ini sudah bisa bicara public speaking dengan baik, aku akan ngobrol, aku akan bercerita tentang Tuhan kepada sahabatku. Enggak. Tuhan akan selalu memulai visi itu dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Dan kecilnya itu apa? Di sekitar kita. Enggak mungkin yang jauh-jauh. Contoh, kalau kita bicara tentang smartphone, semuanya di sini punya smartphone kan ya? Pegang smartphone gitu ya. Pernah enggak smartphone terus oke, saya mau tahu fungsional smartphone kita, terus kita pinjam smartphone-nya orang lain. Pasti kita enggak mungkin kan? Pasti kita akan mencoba mengeksplor kemampuan smartphone dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang ada di tangan kita, HP yang di tempatnya kita. Enggak mungkin kamu mengeksplor HP Xiaomi punyanya temanmu, sedangkan HP-mu adalah HP iPhone. Enggak mungkin dong. Sebaliknya, nggak mungkin kamu mengeksplor tablet punya temanmu, sedangkan kamu punyanya adalah laptop. Nggak nyambung. Jadi kalau kita berbicara tentang visi, maka kita berbicara mulainya pasti hal sederhana dari sekitar kita. Coba kalian perhatikan, kalian renungkan, apa sih yang kira-kira di sekitarku, yang kira-kira Tuhan taruh hati buat hidup kita. Itu adalah, bisa jadi itu adalah dari situlah visi Tuhan akan dimulai. Sama seperti game awal, kalau kita mainan game ya. Mainan game untuk mendapatkan tujuan utama akhirnya, untuk menyelesaikan gamenya, apakah selalu harus nunggu itemnya lengkap? Enggak. Saya pernah bermain game, waktu itu main game sama Lego yang lain. Saya coba main game, loh ini kok nggak bisa ya, itemnya ini kok bisa diambil ya. Ternyata memang nggak bisa diambil. Nunggu gamenya selesai semua dulu, baru saya bisa balik ke tempat yang tadi untuk collect itemnya. Seringkali kita, anak-anak ini ya, manusia ini, berpikir apa sih? Tunggu, aku jadi komplit dulu. Tunggu, sampai aku ini jadi orang yang hebat dulu. Tunggu, kalau aku sudah intelektual, tunggu kalau aku ini sudah lengkap, uangku banyak, baru aku mau kerjakan apa yang Tuhan mau. Dan itu salah. Kenyataannya kalau kalian main game, kalau kalian main gadget, memang kalian main game nunggu itemnya lengkap. Kecuali ke-cheat ya, kalau main nge-cheat ya main kata lagi. Tapi setahu saya kalau mainan game di awal, itemnya pasti standar, gak ada standar gamenya. Pasti itemnya standar biasa-biasa. Sambil jalan, sambil collect. Nggak mungkin kalian mulai game, minta itemnya lengkap dulu, baru kalian mau jalan. Nggak bisa. Oke, paham ya? Kalau ilustrasi game harusnya lebih gampang ini, karena biasanya teman-teman di sini main game ini ya. Jadi, nggak perlu tunggu kita tuh komplit dulu, baru kita melangkah. Dari hal sederhana yang kecil, kalau Tuhan taruh, itu jadi langkah utama awal dari visi hidupmu. Dan yang terakhir, kalau kita berbicara tentang visi yang awalnya dari Tuhan, artinya apa sih? Pasti itu akan sejalan dengan firman Tuhan. Nggak mungkin nggak cocok. Nggak mungkin kalau, Tuhan, aku akan menghancurkan musuhku. Itu Tuhan, temanku. Aku punya visi untuk menjatuhkan dia. Caranya gimana pun, pasti ada cara Tuhan. Ini aku percaya nih Tuhan. Ini visi yang dari Tuhan, betul-betul. Enggak. Kalau itu benar-benar dari Tuhan, pasti sejalan dengan Tuhan. Pasti sejalan dengan bahasanya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian apa? Beritakanlah Injil kepada semua orang dan baptislah mereka, ajarlah mereka.
itu sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kalian kita berbicara bahwa rasanya visinya saya adalah mengabaikan orang tua saya perlu meninggalkan orang tua saya dan saya perlu untuk melakukan ke gereja tiap hari. Itu pasti visinya Tuhan. Nggak cocok. Karena firman Tuhan ngomong apa sih? Kamu perlu apa? Hormati orang tuamu, mendengarkan orang tuamu, kamu harus taat sebagai anak. Kalau kita berbicara bahwa looks good, jadi kelihatannya bagus kok. Aku loh tiap hari ke gereja, tapi nggak pernah mendengarkan orang tua. Apakah itu visi yang benar? Visi yang benar, yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan Tuhan, pasti cocok dengan yang di Alkitab. Jadi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang nggak matching dengan firman Tuhan, perlu kita koreksi. Betul nggak itu daripada Tuhan? Karena yang daripada Tuhan tidak mungkin kontradiksi dengan firman Alkitab ini. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita ini perlu tahu tentang maunya Tuhan dan kita kepingin tahu bahwa apakah ini cocok dengan firman Tuhan atau enggak, artinya apa? Kita pun perlu belajar tentang firman. Kalau mau jadi orang yang pandai dalam konten kreator, kita pun perlu belajar apa? Tekniknya post IG, tekniknya post video, kapan jam terbaik untuk ngepost, bagaimana interval ngepostnya. Itu kalau kita mau jadi orang yang hebat, kita pasti akan tahu, kita perlu belajar bagaimana tips and triknya. Kalau kita kepingin tahu bagaimana Tuhan itu cocok nggak firman isi yang visinya Tuhan dengan guidance-nya Tuhan, maka kamu perlu baca firman. Itulah sebabnya kamu perlu baca firman tuh hari demi hari. Kalau kita mau jadi orang yang expert, seorang gamer yang expert, kalian pasti berharap kalau bisa tiap hari mainan game. Betul? Harapannya kan gitu kan? Tiap hari main game. Supaya apa? Skillnya naik, kemampuannya naik. Sama. Kalau kamu berharap kepingin kenal Tuhan, tapi kamu tiap hari nggak pernah baca firman, bagaimana skillmu akan naik tentang Tuhan? Nggak mungkin. Omong kosong. Karena apa? Sama. Linear gitu. Jadi, kalau kamu kepingin sama Tuhan itu dekat, tiap hari kamu harus dekat sama Tuhan. Sama halnya dengan kalau kamu di sekolah kepingin pandai, kamu harus rajin catat, rajin dengar gurumu, rajin buka catatanmu, rajin belajar. Sama. Jadi, hari ini kalau berbicara tentang bagaimana kita mau cari visi, yang pertama, visi itu awalnya daripada Tuhan. Yang kedua, visi itu pasti berhubungan dengan apa sih? Sekitar kita. Tuhan tuh nggak pernah, walaupun Tuhan tuh akan kasih visi yang jauh, visi 30 tahun lagi kamu akan seperti ini. Tapi umumnya Tuhan tuh kasih visi itu kasih jangka panjang dan jangka yang pendek-pendek. Ya, karena apa? Karena firman itu pelita. Kenapa kok saya sering kali ngomong ini? Firman itu pelita. Pelita itu bisa nggak? Pelita itu ngelihat jaraknya terlalu jauh. Nggak bisa. Pelita itu cuma ngelihatnya apa? Lingkaran. Makanya kita perlu berjalan melangkah selangkah demi selangkah. Itulah visi. Visinya Tuhan itu kayak gitu. Tapi kita akan tahu goalnya nanti itu apa? Sesuai Tuhan. Dan yang ketiga, kalau visi itu apa? Dari Tuhan apa? Kita perlu melangkahnya apa? Dari hal yang sederhana yang Anda punyai. Apa yang kau punyai, dari situ start mulainya. Nggak nunggu itemmu lengkap, nggak nunggu kalian jadi pandai berbicara, nggak nunggu kalian jadi orang intelektual, nggak nunggu seperti itu. Kondisi apa saat ini yang ada di dalam dirimu, itu dari situlah Tuhan akan memulainya. Dan yang terakhir, semuanya itu pasti cocok dan sama dengan firman Tuhan. Jadi pastikan firman. Jadi dari semuanya itu adalah beberapa parameter yang kita bisa gunakan untuk kita memvalidasi. Betul nggak sih visinya ini dari Tuhan? Betul nggak sih tujuan utamanya, blueprintnya ini benar daripada Tuhan? Kita ini adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan itu apa sih? Untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Sesuai dengan kemampuannya kita. Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada jalan yang tidak mungkin kita tidak akan bisa tempuh. Saya ulangi. Tuhan
nggak akan pernah bawa kita ke tempat yang kiranya tidak mungkin kita bisa tempuh. Kalau kita kita itu mampunya lari cuma 1 kilo, Tuhan pasti nggak akan nyuruh kita berlari 2 kilo. Bahkan 1,1 kilo nggak mungkin. Karena Tuhan tahu kemampuannya kita cuma 1 kilo. Jadi visinya Tuhan itu pasti presisi buat kalian. Dan kalian nggak perlu minder dengan teman yang lain. Kalian nggak perlu bingung dengan teman yang lain. Karena apa? Tiap orang itu unik. Visinya beda-beda. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan buat hidup kalian. Nggak perlu merasa bahwa dia lebih besar, lebih hebat daripada saya. Temanku ini kelihatannya lebih berprestasi daripada. Nggak apa-apa. Bisa jadi apa? Goalnya beda. Visinya berbeda. Coba bayangkan seluruh Avenger kemampuannya sama kayak Iron Man semua. Nggak seru. Atau jadi kayak Thor semua. Nggak seru. Itulah sebabnya kenapa Avenger ada yang kemampuannya kayak Thor, ada yang kayak Iron Man, ada yang Captain America, ada yang mungkin kayak Spider-Man. Supaya apa? Mereka saling melengkapi. Visinya Tuhan itu saling melengkapi. Nggak ada yang berdiri sendiri supaya kamu lebih hebat. Nggak ada. Semuanya sama. Orang yang punya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta dipandang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bedakan. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mau bicara tentang visi, kerjakanlah apa yang di dalam dirimu. Tuhan tidak akan bawa lebih. Karena Tuhan tahu kemampuan hidup kita masing-masing. Jadi sambil saya undang para pemain musik dan pengujian, di akhir kata saya mau ajak kita bahwa kalau tuh hari-hari ini kita jadi seorang pelajar misalnya, jadilah pelajar yang berprestasi. Kalau engkau seorang anak, jadilah anak yang mengasihi orang tuamu. Jadilah anak yang taat dengar pada orang tuamu. Saat ini jika kamu dipercaya menjadi seorang sahabat, jadilah sahabat yang mengasihi sahabatmu, yang bisa dipercaya. Itu contoh sederhana bagaimana Tuhan akan pakai hidupmu sebagai visi. Dan yang utama apa? Kamu perlu dekat sama Tuhan. Karena apa? Sumber visinya itu adalah Tuhan. Tuhan itu kreatornya, pembuatnya, Dia yang tahu. Kalau kamu mau tahu apa maunya Tuhan, kamu perlu dekat. Kamu perlu melekat sama Tuhan. Dekat. Dan hari-hari ini kalau nggak kebetulan, kalau kita mungkin lagi ada yang doa puasa, ada yang ikut, ada diadakan doa sambil baca Purpose Event Live, apapun itu. Ikut toh momen-momen ini. Puasa, saya seringkali ajar ke anak-anak sekolah minggu saya. Puasa itu nggak selalu bicara tentang saya nggak makan, saya nggak minum. Puasa itu banyak. Puasa itu intinya apa sih? Kamu ngomong Tuhan, yang terutama adalah Tuhan. Segala kesenanganku itu bukan apa-apa buat hadapan Tuhan. Kak, aku nggak bisa makan, aku ini nggak kuat makan nih. Kalau nggak makan aku sakit mah. Kalau nggak makan aku bisa lemes, nggak bisa berpikir. Oke, ya sudah. Berpuasalah atas daging kesenanganmu. Kamu suka mainan game? 21 hari libur dulu main game. Susah, susah. Tapi itu namanya puasa. Bahkan ada anak-anak sekolah minggu saya ya, mereka bisa lebih prefer nggak makan daripada nggak main game. Artinya apa? Nggak makan itu something yang easy, menolak diri gampang. Tapi untuk kalau kita mau puasa untuk nggak main game, it's very very hard. Itu seperti menyalipkan daging kesukaran. Atau contoh, aku nggak bisa nih, kalau mungkin kakak-kakak yang suka ngopi-ngopi nih, nggak bisa nih 1 hari nggak ngopi. Puasa aja nggak ngopi. Boleh makan, boleh macam-macam, puasa aja nggak ngopi. Waduh, nanti nggak bisa berpikir. Saat itulah Tuhan akan hadir buat kita. Jadi puasa nggak cuma bicara nggak makan aja, nggak. Banyak cara untuk berpuasa. Yang penting hatinya mau puasa. Dan hatinya mau dekat sama Tuhan.